السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 29. Wa an Abi Yazid, dari Abu Yazid, namanya adalah Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Maula. Maula adalah bekas budak. Bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hibbihi wa ibni hibbihi, sangat disayang oleh Nabi. Istilahnya anak kesayangan, ya. Begitu pula ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya siapa? Nah, Zaid bin Harithah. Ini kan Usama bin Zaid bin Harithah. Dan semua orang tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada Usama dan kepada ayahnya Usama. Oleh karena itu, ketika ada seorang wanita terhormat ketahuan mencuri, kan harus dipotong tangannya. Orang-orang merasa kasihan, wanita semulia ini mau dipotong tangannya. Maka mereka datang kepada Usama, minta kepada Usama supaya memohonkan keringanan hukuman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengira bahwa Nabi berhak, pemimpin, raja, khalifah berhak meringankan hukuman. Ya. Begitu Usama memohon kepada Nabi, menyampaikan maksud orang-orang tadi, marah Nabi. Marah dengan bersumpah bahwa lau Fatimah binta Muhammadin saraqat, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, seandainya Fatimah binti Muhammad, Fatimah putriku yang mencuri, laqata'tu yadaha, pasti akan aku potong tangannya. Yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian itu dikutuk, dilaknat, binasa seperti ini. Jadi kalau ada wanita terhormat, ada orang mulia melanggar hukum, dibiarkan, diringankan. Kalau yang melanggar hukum itu miskin, budak, ditegakkan hukuman itu. Itu yang membuat umat-umat sebelum kalian binasa. Dari sini keluar hukum bahwa presiden, khalifah tidak berhak memberikan keringanan hukuman. Ya, gerasi, amnesti, abolisi dan seterusnya, ini bertentangan dengan syariat Islam. Rasul aja nggak berhak. Ya, Nabi tidak berhak meringankan hukuman. Hukuman yang telah ditentukan oleh
Allah wajib dilaksanakan, tidak boleh ada yang meringankan. Ini sedikit tentang Usamah bin Zaid. Di sini Usamah bin Zaid berkisah tentang putri Nabi. Tidak disebutkan di sini, tapi Zainab, ya, salah satu putri Nabi, yaitu Zainab. Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi Zainab mengirimkan utusan kepada Nabi dengan menyampaikan, inna ibni qad uhtudira, ya Rasul, anakku berarti apanya Nabi? Berarti apanya Nabi? Anakku, anaknya Zainab, berarti apanya Nabi? Iya, cucu Nabi. Kalau bahasa kita, ya Rasul, cucumu uhtudir itu sakit keras, kemungkinan besar mati. Ya. Fashhadna, mohon datang kemari, saksikan kami. Fa arsala yukri'us salam, Nabi tidak berkenan datang, beliau hanya menyampaikan salam. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak menomorsatukan keluarga. Ya. Mungkin ada urusan umat, urusan yang lebih besar, istilah kita urusan negara. Beliau kan memimpin negara, ya kan? Wa yaqul, Nabi menyampaikan kepada Zainab, putri beliau yang anaknya sedang sekarat ini, berarti masih kecil, mungkin masih bayi, ya. Nabi menyampaikan kalimat, dan kalimat ini sunnah kita ucapkan kepada orang yang kematian, ditinggal mati oleh ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya. Apa? Inna lillahi ma aqada, apa yang Allah ambil memang itu milik Allah. Walahu ma a'ta, yang Allah berikan juga milik Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu di sisi Allah itu ada ajalnya masing-masing. Masjid ini ajalnya tahun berapa, bulan apa, kan nggak mungkin masjid ini akan selalu ada sampai hari kiamat, kan? Pasti akan hancur, ya. Gelas ini, meja ini, buku ini, sampai kapan ajalnya, hancurnya, Allah punya catatan. Semua, bukan cuma manusia, ya. Tiang ini, jam ini, batu ini, rumah ini, kapan ajalnya, Allah punya catatan. Fal tasbir wal tahtasib, maka bersabarlah dan mohonlah pahala. Ihtisab, sunnah bagi kita ketika kita tertimpa musibah, rumah kita kebakar, mobil kita satu-satunya hilang, anak kita mati, minta sunnah, minta ganti. Apa istilahnya? Ihtisab, minta pahala, mohon pahala, dan minta ganti, ya. Allahumma ajurni fi musibati, ya kan? Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini, dan gantilah yang lebih baik. Gantilah yang lebih baik, ya. Nanti insyaallah ada peristiwa menakjubkan tentang diri seorang wanita, ya.
yang bersabar, anaknya meninggal diganti yang jauh lebih baik. Nah, utusan ini dari Nabi kembali ke Zainab, menyampaikan kepada Zainab bahwa Nabi tidak bisa hadir. Beliau hanya menyampaikan kalimat inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Segala yang Allah berikan itu milik Allah, yang Allah ambil juga milik Allah. Segala sesuatu ada ajalnya masing-masing, dan bersabarlah dan mohonlah pahala. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha. Zainab tidak putus asa. Zainab menyuruh lagi utusan tadi kembali ke Nabi, minta lagi beliau supaya datang. Tapi dengan bersumpah. Kalau tadi tidak bersumpah, ya Rasul, Zainab memohon supaya engkau datang ke rumah Zainab. Nah, kali ini sumpah, ya Rasul, wallahi demi Allah, aku mohon engkau datang ke rumahku, kata Zainab. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Apa? Di hadapan manusia bawa-bawa nama Allah. Di hadapan manusia bawa-bawa nama Allah. Itu yang benar. Jangan kebalik. Ini enggak benar, kebalik. Apa? Di hadapan Allah bawa-bawa nama manusia. Ini kebalik. Itu yang sering dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Ya Rasul, ya Allah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agisna. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, ya Allah, tolong kami, turunkan hujan. Ya Allah, dengan kemuliaan Abu Bakar, ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah, berikanlah kami hujan. Betul apa salah ini? Salah. Kebalik. Marah Allah, istilah kita tersinggung. Ngapain? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Muhammad, dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan Jibril yang menurunkan hujan? Aku kenapa bawa nama orang-orang? Ya, walaupun beliau manusia termulia di muka bumi, walaupun Jibril malaikat termulia, tapi Allah nggak suka, Allah nggak mau ada orang minta kepada Allah bawa-bawa nama orang. Ya, maka lihat Nabi SAW, benarkah Nabi berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan Adam, dengan kemuliaan Ibrahim, Ismail, dengan kemuliaan para Nabi, para Rasul, turunkanlah hujan? Pernah Nabi mencontohkan seperti itu? Enggak ada. Keliru. Yang benar ini di hadapan manusia bawa-bawa nama Allah. Demi Allah Pak Dokter, mohon Anda berkenan ke rumah saya. Ibu saya sakit keras nggak bisa kemari. Gitu. Nah, itu benar. Meminta kepada manusia dengan membawa-bawa nama Allah. Orang yang mendengar seperti itu disunahkan untuk mengijabah. Istilahnya ibrarul muqsim, memenuhi orang yang bersumpah. Ini Nabi SAW. Tadi ketika beliau diminta tanpa sumpah, beliau nggak datang. Begitu dengan sumpah, langsung. Ya Rasul, demi Allah, aku mohon engkau datang ke rumahku, kata Zainab. Lewat utusan itu langsung. Faqama wa ma'hu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa rijal ridwanullah alaihim jami'an. Langsung beliau berdiri menuju rumah Zainab, diikuti. Waktu itu beliau sedang bersama Sa'ad bin Ubadah, ini tokoh Ansor, kemudian Mu'adz bin Jabal,
kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Sabit, dan beberapa orang lagi tidak disebut namanya di sini. Ini yang benar. Ya, begitu disebut nama Allah, demi Allah langsung dikabulkan oleh beliau. Maka jika antum satu ketika, ya seperti tadilah ya, antum sebagai dokter datang anak remaja jam 12 malam misalnya, lalu dia bersumpah bawa-bawa nama Allah, Pak Dokter, demi Allah saya harap Pak Dokter mau ke rumah saya, ibu saya sakit keras. Sunnah bagi antum ibrarul muqsim, seperti Nabi tadi mengabulkan orang yang bersumpah, ya, sebagai tanda bahwa kita takzim kepada Allah, membesarkan nama Allah. Begitu disebut nama Allah, kita kabulkan. Tadinya kita malas. Sampai ke rumah Zainab, farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiy, anak atau bayi yang sedang sekarat tadi diangkat, fa'aqadahu fi hijrihi, lalu dipangku oleh Nabi, diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ini? Cucu beliau, ya kan, anaknya Zainab. Dan akhirnya Zainab juga meninggal, ya kan, ketika Nabi masih hidup. Wa nafsuhu taqaqqa, nafasnya satu-satu tersengal-sengal, menunjukkan sedang sakaratul maut. Fafadat ainahu, ketika itu kedua mata Nabi menangis, mengeluarkan air mata. Dan ini tidak haram. Yang haram adalah nyakar-nyakar pipi, nyobek-nyobek baju, banting ini, banting itu, teriak, histeris, guling-guling. Ini haram, masuk dalam kategori meratap, niyahah. Adapun meneteskan air mata, menangis sesenggukan, masih boleh, belum haram. Faqala Sa'ad bin Ubadah bertanya, ya Rasulullah, ma hadza? Mungkin Sa'ad menganggap ini haram, maka nanya, kok engkau menangis ya Rasul? Kenapa engkau menangis ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat. Tangisan itu kadang menjadi rahmat, tapi tidak selamanya, ya. Tidak semua tangisan itu rahmat, bisa juga azab. Ada enggak anak-anak muda remaja nonton konser artis histeris nangis? Ada enggak? Tentu itu bukan rahmat, itu azab, ya. Jadi tidak semua tangisan itu baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Ini yang baik. Hadhihi rahmatun, ini adalah rahmat. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi, yang Allah masukkan ke hati hambanya, ya. Jadi orang yang diberi rahmat oleh Allah, kadang dia menangis. Maka salah satu keburukan adalah para ulama menyebutnya sebagai jumudul ain, mata yang jumud, mata yang sulit menangis. Walaupun sekali lagi tidak semua tangisan itu baik. Wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi, di hati siapapun yang Allah kehendaki. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, Allah menyayangi hamba-hamba yang
Yang apa? Yang penyayang. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Karena dia penyayang, sayang kepada anak-anak, sayang kepada orang miskin, sayang kepada orang-orang lemah, maka Allah sayangi dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Dia pintar nutup aib teman-temannya. Ketika datang aib si fulan ke telinga dia, udah berhenti di dia, nggak sampai kemana-mana. Dia pintar nutupi, maka aib dia ditutup oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada banyak sekali fawaid dari hadis ini. Lima belasan ya. Saya pilihkan beberapa. Jawazu istihdari zawil fadli lil muhtadar. Bolehnya mengundang orang yang mulia, orang yang berilmu, orang yang bertakwa untuk mendatangi orang yang sedang sekarat, muhtadar, untuk mendapatkan keberkahannya, kemudian bimbingannya, bagusnya bagaimana, oh ini ditalkin, oh ini begini, oh ini begini. Ini jawaz, boleh ya. Artinya tidak ngundang-undang juga nggak apa-apa ya, hadapi sendiri karena kan butuh waktu ya kan, sementara ini tidak ada yang nalkin gitu. Sunnah ditalkin, maka sifatnya boleh. Jawazul masyi ila ta'ziyati wal 'iyadati bighairi idnin bikhilafil walimah. Boleh mendatangi kematian walaupun tidak diundang. Tadi yang diundang siapa? Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang hadir ya, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'ad bin Jabal dan seterusnya. Padahal yang diundang cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Yang tidak boleh, kalau kita tidak diundang, tidak boleh datang, haram datang. Apa? Walimah. Untuk walimah tidak boleh. Oh, dia kan sahib karib saya, mungkin dia lupa, enggak boleh. Oh, dia kan tetangga saya, mungkin dia lupa, nggak boleh ya. Pokoknya diundang datang wajib, tidak diundang haram datang ya. Karena walimah tentu menyediakan makan, tentu disesuaikan antara undangan dengan makanan yang disediakan. Dia menyediakan 100 atau 200 porsi, kalau yang datang 500, 700 gimana? Ya, lihat ini syariat Islam. Kadang di kampung-kampung, di daerah-daerah nggak pakai kaidah itu. Diundang nggak diundang datang. Ini kasihan, sahibul bait kasihan. Karena datang, ketika kita datang kepada walimah, tujuan terbesarnya adalah ketika kita diundang walimah, acara terbesarnya, tujuan terbesarnya adalah apa? Makan. Tujuan terbesarnya adalah makan ya. Salaman, doa restu, itu kan basa-basi aja ya. Tujuannya adalah makan, intinya makan. Sudah makan? Sudah makan?
ulang. Ngapain lama-lama? Bahkan turun ayat kan menegur para sahabat yang terlalu lama di rumah Nabi, padahal sudah makan semua. Kalau tidak salah pas walimahnya beliau dengan Sofia, berlama-lama para sahabat ya. Nabi gelisah, kan gak enak masuk ngusir. Akhirnya turun ayat. Yang ketiga, istihbabu ibraril muqsim, disukai, disunahkan ibraril muqsim, mengijabah orang yang bersumpah tadi. Jadi karena tadinya kita malas, karena dia bersumpah bawa-bawa nama Allah, kita sambut dia, kita ijabah permintaan dia. Karena kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ini untuk menyemangati kadang perlu sumpah ya. Ambil contoh yang sering terjadi, pernah terjadi, panitia pembangunan masjid, bangun masjid atau renovasi masjid, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 9 tahun nggak jadi-jadi ya, mungkin karena apa kondisi ya. Lalu mereka kumpul musyawarah, sepakat, udahlah kita bubarkan aja panitia ini, udah masjid begini aja. Salah satu dari panitia ini bersumpah, demi Allah, demi Allah lanjutkan ya. Demi Allah lanjutkan. Kurang berapa? Kurang 100 juta misalnya. Iya, saya siap 60 juta misalnya ya. Demi Allah gitu. Nah, lalu yang bersumpah ini berusaha cari duit kan gitu. Nah, sunnah bagi kita yang tidak bersumpah untuk membantu dia. Insya Allah ya. Kadang perlu seperti itu. Untuk apa? Untuk menyemangati. Karena semangat itu perlu ya. Pertimbangan-pertimbangan perlu, tapi semangat lebih perlu. Istihbabu amri sahibil musibati bisabri qabla wuqu'il maut, disunahkan memerintahkan sabar kepada sahibul musibah sebelum musibah itu terjadi. Kan tadi masih hidup ya, cuman sakit keras, besar kemungkinan akan mati. Nah, sebelum mati beliau menyuruh Zainab untuk bersabar ya. Maka sunnah bagi kita di hadapan orang-orang yang punya ibu sudah sakit keras, sudah nggak ada harapan istilahnya, atau punya adik atau punya anak, kita sabarkan ya. Bapak boleh bawa ibu ini ke dokter, ke rumah sakit, boleh, tidak terlarang. Tapi ingat, beliau akan sembuh atau meninggal sudah ada catatan di Lauh Mahfuz, dan catatan itu tidak mungkin batal. Kalau di dalam catatan itu sembuh pasti sembuh, kalau mati pasti mati ya. Walaupun ke dokter, ke rumah sakit, tetap silahkan, tapi sambil membawa itu dan seterusnya harus yakin yang akan terjadi pasti sesuai yang dicatatkan. Dengan demikian kalau akhirnya mati ya sudah, tidak terlalu bersedih ya kan, orang sesuai catatan kok. Kita mau
mau bersikap apa terhadap catatan. Yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rizki kepada kita Allah, yang menghidupkan kita, memberikan nyawa adalah Allah. Kemudian Allah mau matikan hari ini, ya terserah Allah. Ya. Jadi jangan kita beranggapan harus sembuh. Kalau dokternya spesialis, kalau rumah sakitnya bagus, obatnya paten, pasti sembuh. Jangan. Ya. Itu orang-orang kafir. Orang kafir nggak tahu kaidah ini. Maka ketika ada yang mati di umur 60, di umur 40, ditanya karena apa? Jantung misalnya. Oh, coba nggak sakit jantung, coba dia nggak hidupnya begini, dia masih hidup. Nah, itu orang kafir. Dia tidak kenal konsep takdir. Adapun kaum muslimin kenal konsep takdir, yakin betul. Maka jantung, liver, ginjal, paru-paru, kanker itu cuman asbab, cuman lantaran. Intinya bahwa detik itu, hari itu, jam itu dia harus mati. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqbilun. Tidak bisa maju sedikit pun, tidak bisa mundur sedikit pun. Pas harinya, jamnya, menitnya, detiknya pas. Jawazu tikrari dakwah. Saya pilihkan beberapa saja ya. Bolehnya mengulang-ulang undangan. Diundang sekali tidak mau, diundang lagi. Enggak mau datang lagi, diundang lagi, boleh. Boleh. Ya. Barangkali kaidah ini bisa dipakai oleh para sales. Ya. Barangkali Anda di antara antum yang sales jualan, nggak mau beli, datangin lagi. Nggak mau beli, datangi lagi. Mentalnya kuat ini, sampai akhirnya beli. Ya. Oh, mental baja. Ya. Orang-orang sales penjual itu kan seperti itu. Ya. Akhirnya mau beli. Dan tidak haram. Tidak haram kan? Kecuali bohong, palsu dibilang asli. Kalau jujur nggak masalah, datangin lagi. Tarahumul ibadi fima bainahum sababun lirahmatillahi bihim. Kasih sayang yang terjadi di antara para hamba ini menyebabkan turunnya rahmat Allah. Turunnya rahmat Allah. Saling mencintai, saling menyayangi, saling menolong. Ya. Ini mengandung pemahaman sebaliknya. Ya, mafhum mukhalafah. Rahmat tidak akan turun. Yang akan turun azab. Ketika kita berselisih, saling caci, saling maki, saling hujat, maka yang turun bukan rahmat tapi azab. Ya. Ambil contoh ketika Nabi mau mengumumkan kapan malam Lailatul Qadar. Nabi mau mengumumkan malam ini atau malam tertentu. Ya. Zahirnya malam itu. Beliau ke masjid,
Kemudian beliau mengumumkan bahwa malam ini Lailatul Qadar. Jadi bukan perkiraan. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Jadi ditetapkan. Allah memberitahukan kepada beliau lewat Jibril bahwa malam itu malam Lailatul Qadar. Beliau mau umumkan. Tiba-tiba beliau lupa. Gara-gara ada yang berantem di masjid, berantem mulut, berselisih. Begitu Nabi sampai masjid, beliau lupa. Ya. Kemudian entah berapa pekan setelah itu, berapa bulan setelah itu, baru beliau kasih tahu. Malam itu akan aku umumkan malam Lailatul Qadar. Kemudian aku lupa gara-gara ada di antara kalian yang berantem di masjid. Ya. At-tarhibu min qaswatil qalbi wa jumudil 'ain. Peringatan agar kita tidak memiliki hati yang keras dan mata yang kering, sulit menangis. Dan ini ada penyebabnya. Jumudul 'ain min qaswatil qulub, wa qaswatul qulub min tulil amal, wa tulul amal min hubbid dunya, wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mata yang kering tidak bisa menangis disebabkan karena hati yang keras. Hati yang keras karena apa? Karena terlalu panjang angan-angan dunia, ya. Saya jadi nanti saya jadi angan-angan. Sementara dia tidak pernah berangan-angan betapa nikmatnya masuk surga, betapa lezatnya di surga, betapa indahnya pemandangan-pemandangan di surga. Enggak. Yang dia angan-angankan justru di dunia ini. Enak kalau saya jadi wali kota, enak kalau saya jadi menteri, enak kalau saya jadi Kapolres, dan seterusnya. Ya. Dan kenapa panjang angan-angan? Watulul amal min hubbid dunya, karena dia begitu cinta kepada dunia ini. Maka kecintaan dunia itulah pangkal dari segala kesalahan. Ya, terlalu cinta terhadap dunia ini. Bolehkah cinta? Tentu boleh. Umar saja mengatakan, tidak mungkin aku tidak mencintai sesuatu yang telah dihias oleh Allah. Zuyyina linnas. Ya, Allah yang zinah, menghiasi dunia ini. Hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan seterusnya. Umar mengatakan, tidak mungkin hatiku tidak mencintai apa yang oleh Allah telah dihias. Ya, maka tidak mungkin kita tidak mencintai istri, tidak mencintai anak, tidak mencintai harta, kuda, kalau sekarang mobil mewah, rumah, enggak mungkin. Enggak mungkin. Nah, enggak masalah. Yang masalah saking cintanya kita terhadap hal-hal tersebut, lalu sampai tega meninggalkan sholat, jarang berjamaah, enggak lagi ke majelis ilmu, ya. Bahkan ada yang sampai tega motong jenggot, melepas jilbab. Itu saking cintanya kepada dunia. Jawazul bukai min ghairi nauhin, boleh menangis tanpa niyahah. Nangis, meneteskan air mata, sesenggukan, udah. Jangan ditambah dengan teriak-teriak histeris, guling-guling, nyakar-nyakar wajah, nyobek-nyobek baju, banting ini, banting itu. Ini haram. Cukup meneteskan air mata.
wujubu taqdimis salam 'alal kalam. Wajib mendahulukan salam daripada kalam. Jadi salam dulu. Habis itu silakan mau ngomong apa. Ya. Jangan bicara dulu baru salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan suka ada. Tentu keliru. Tasliyatu man nazalat bihil musibah bima yukhaffifu min alami musabihi. Memberikan hiburan kepada orang yang tertimpa musibah, bukan malah menambah beban dengan mengatakan kalimat-kalimat yang memberatkan. Waduh, ibu salah. Coba kalau waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit, ya, jangan kemana-mana dulu, langsung ke rumah sakit tuh, nggak akan begini, akan tertolong, nggak boleh. Kalau sudah mati udah selesai, tutup. Ya, jangan coba tadi begini, ya, coba jangan mampir ke klinik, langsung ke rumah sakit besar, nggak boleh. Kalau sudah mati nggak mungkin. Emangnya kita seperti orang kafir? Coba kalau waktu itu langsung ketemu dokter spesialis otak, selesai, masih hidup sekarang. Itu orang kafir. Mereka tidak kenal apa itu ajal, apa itu takdir. Artinya mati itu kalau jantung berhenti berdetak, kalau sudah tidak ada nafas lagi, ya. Mereka tidak tahu barangkali tentang ruh, tentang nyawa. Kita kaum muslimin, ya. Mati tidak ada hubungannya dengan kanker, tidak ada hubungannya dengan virus COVID, tidak ada hubungannya dengan tabrakan. Mati hubungannya adalah dengan tulisan ajal. Dan berapa banyak? Saya kira antum tahu. Saya kira ada, ya. Baru bicara, ngobrol, ya. 5 menit, nggak sampai 5 menit, semenit atau setengah menit, habis itu mati. Saya kira bukan 1-2, ya. Iyadatul maridi walau kana mafdulan aw sabiyan sagiran min makarimil akhlaq. Menjenguk orang sakit, walaupun yang sakit ini rendah, muridnya misalnya, bawahannya misalnya, itu salah satu makarimul akhlak, akhlak yang mulia. Jadi jangan guru kita saja, dosen kita saja, pemimpin kita saja yang kita jenguk kalau sakit, ya. Bawahan kita, pembantu kita, ya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.